Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Syifa dari Sekolah Al-Azhar Medan, kelas 10+A. Di video ini saya akan menjelaskan pelajaran sosiologi bab 3 mengenai materi tentang ragam gejala sosial. Yang pertama, kita harus tahu pengertian gejala sosial. Gejala sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang ditandai dengan munculnya perubahan sosial. Fenomena sosial ini muncul akibat adanya perubahan sosial yang dapat memunculkan masalah sosial dalam masyarakat. Nah, di materi gejala sosial ini kita juga akan membahas tentang faktor gejala sosial. Terdapat dua faktor gejala sosial. Yang pertama, faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor kultural yaitu kemiskinan, kerja bakti, gotong royong, dan perilaku menyimpang. Kemudian ada faktor struktural, yaitu suatu keadaan yang memengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun dengan pola tertentu. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural yaitu penyuluhan dan interaksi sosial. Nah, kemudian ada macam-macam gejala sosial. Yang pertama, ekonomi. Merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Yang kedua, budaya. Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Yang ketiga, lingkungan alam. Merupakan karakteristik gejala sosial dalam aspek kesehatan. Dan yang keempat, psikologis. Merupakan perilaku seseorang atau individu yang dipengaruhi oleh aspek kejiwaan. Terdapat banyak contoh ragam gejala sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada demoralisasi, yaitu suatu keadaan penurunan moral bangsa akibat arus globalisasi yang semakin gencar dan tidak terkontrol, serta akibat masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian yang kedua, terorisme, yaitu suatu perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang meluas, yang menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital. Kemudian yang ketiga, kemiskinan, yaitu suatu keadaan tidak dapatnya seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Kemiskinan terbagi dua, yaitu yang pertama kemiskinan absolut, yaitu kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh rakyat. Kemudian yang ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kondisi miskin yang mengacu pada sikap masyarakat yang disebabkan faktor budaya. Kemudian yang keempat, kemiskinan struktural, yaitu kondisi miskin yang disebabkan ketidakmerataan terhadap sumber daya, karena adanya struktur dan peran dalam masyarakat. Kemudian yang keempat ada disorganisasi keluarga, yaitu suatu bentuk ketidakharmonisan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang disebabkan adanya kegagalan masing-masing anggota keluarga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Kemudian yang kelima, kenakalan remaja atau delinkuensi, yaitu aktivitas atau kegiatan remaja yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma akibat adanya perubahan sosial. Dan berikutnya yang terakhir yaitu perilaku menyimpang, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan kesusilaan atau kepatutan baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari makhluk sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.